Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kawan-kawan yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, saya sangat terpanggil ketika saya sudah memahami, mengerti apa itu PT BES. Awal saat saya gabung di PT BES itu bukan syiar dakwah yang saya pahami, tetapi seiring waktu berjalan saya memahami tentang misi dan visi dari perusahaan PT BES. PT BES ini mempunyai visi menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Nah, terus yang kedua, meningkatkan perekonomian bangsa atau disebut mendongkrak bagaimana masyarakat Indonesia mereka bisa hidupnya jauh lebih mapan daripada sebelumnya. Karena sudah terbukti ribuan orang yang terselamatkan di PT BES dan tentunya mereka bersungguh-sungguh untuk menjalankan di perusahaan PT Bandung Eco Synergy Teknologi ini. Dan visi yang ketiga adalah menjadi perusahaan penjualan langsung, karena ini adalah perusahaan direct selling berjenjang syariah terbesar dan terbaik di dunia. Jadi kalau kita ingin kaya itu hanya ada di jaringan. Kalau kita ingin kaya dalam waktu 1, 2, 3, sampai 5 tahun saja, kesananya kita akan jauh lebih kaya lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Irwan Haudi. Saya gabung di PT BES 2021. 2021 saya sponsornya Kang Algian langsung, dan Kang Algian nggak prospek saya. Terus terang aja nomor saya dimasukkan ke grup, dan grup itu saya nggak kenal. Waktu itu saya melihat Pak Haji Adan Haris, beliau waktu itu dapat Pajero-nya 12 unit, Mobilio-nya 16, 2021. Dan rumahnya kalau nggak salah dapat 5. Setelah itu saya belajar, cari lagi di YouTube, ketemu Pak Enggar, orang Jawa Timur, terus AKP Rini. Saya sebenarnya cari orang Serang, pada waktu itu nggak ketemu. Dan alhamdulillah wasilah saya mencari, ketemulah sama Kang Algian Saputra. Kang Algian Saputra ini saya langsung telepon, karena di situ beliau kan aktif di YouTube ya, YouTuber. Saya telepon langsung, saya tanya, Kang, apa kelebihan priority? Padahal Kang Algian nggak sama sekali nggak prospek dan sebagainya, karena 2 minggu atau 3 minggu saya belajar dulu sendiri, melihat kok di sini kok mudah sekali mereka dapat Pajero, rumah 1 miliar. Saya terus terang aja, saya belum pernah menjalankan bisnis apapun, apalagi yang disebutnya multi level marketing. Setiap hari saya ngajar. Pada waktu itu saya langsung ketemu Kang Algian. Saya dari Serang langsung meluncur ke Bandung. Alhamdulillah ketemu di Surapati Core di lantai 3 sama keluarga saya nyampe maghrib kalau nggak salah, hujan itu pun. Setelah itu dipresentasi sama beliau, sama Kang Algi, dan saya nggak langsung gabung. Saya isi horoh dulu, saya pulangnya subuh, sampai saya punya story, suara saya pilek, ngedrop gitu, karena perjalanan itu saya minum teh pucuk terus, jadi suara saya habis sekali. Makanya saya kapok ketika saya minum teh pucuk gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa itu perjalanan saya. Ketika saya pulang dari Bandung, saya isi horor 3 hari, itu ada jawaban ibu saya waktu itu sebelum meninggal. Ibu saya menyampaikan bahwa mimpi saya, dan alhamdulillah saya sinkronkan dengan perjalanan saya waktu ke Bandung, dan saya putuskan saya waktu itu bergabung. Dan waktu itu ibu saya lagi di operasi katarak. Saya ingat persis, makanya sangat histeris sekali ketika saya gabung di PT BES. Dan saya gabung di PT BES, saya jual mobil. Saya di PT BES, saya jual mobil, dan saya langsung ambil eksekutif. Tadinya saya mau ngambil priority, tapi karena kami juga ada kebutuhan yang lain, kata istri saya, udah bagi 2 aja.
akhirnya saya putuskan ambil eksekutif dan saya sama sekali nggak tahu produknya. Karena saya bukan orang bisnis, karena saya bukan orang multi level. Saya nggak ngerti apa itu multi level dan lain sebagainya. Cuman saya lihat bahwa kok ada perusahaan yang bagi-bagi Pajero rumah 1 miliar kok mudah sekali dalam waktu 1, 2, 3 tahun saja. Sementara saya kerja di IAIN, saya seorang dosen dari tahun 2005 sampai sekarang, ya alhamdulillah saya nggak bisa beli Pajero. Termasuk kawan-kawan saya juga yang sudah senior nggak bisa beli Pajero. Dan alhamdulillah dengan wasilah saya dongkrak teman-teman saya termasuk pimpinan saya, rektor, Profesor Kiai Haji Wawan Wahyudin, alhamdulillah beliau gabung. Pak Irwan, bentar, saya mau nanya nih, penasaran tadi dari cerita Pak Irwan. Pak Irwan kan dosen nih, S2 kan Pak Irwan ya? Kalau dosen itu minimal 2000, S2 ya Pak Irwan ya? Betul. Minimal S2. Tadi 2008 kan saya linguistik di UNJ saya kuliahkan. Oh gitu, UNJ. Jadi syarat di dosen itu S2 dulu kan? Harus S2 dan harus linear. Harus linear ya. Iya. Kan Pak Irwan bilang, Pak Irwan dengan dosennya, dengan S2-nya akhirnya lihat PTBS kok mudah dapat Pajero. Emang di lingkungan Pak Irwan itu biasanya kalau bisa beli Pajero itu rata-rata gimana tuh caranya Pak Irwan? Ya mereka bisa beli Pajero tapi mohon maaf ya SK-nya ya punya hutang gitu kan. Oh, dengan cara kredit. SK ya baru bisa. Iya, jadi SK-nya digadekan. Tapi itu pun tetap saat mungkin 2-3 tahunan baru dapat dengan cara kredit pun ya. Iya, 4 tahun lah. Itu kan DP-nya sekitar 200 juta. Oh gitu. 200 juta dan ya seorang dosen berapa sih gajinya kan gitu. Jadi tapi kan intinya, itu pun harus punya SK dulu kan? Betul. Iya. Jadi kembali lagi bahwa tidak ada perusahaan sehebat PTBS. Saya salut luar biasa dengan PTBS tadi dan alhamdulillah waktu itu saya gabung ikut seminar ketemu Kang Dani Abdul Ghani yang waktu itu dapat 5 miliar kalau nggak salah. Waktu Kang Albi, waktu saya ikut seminar itu, saya seminar sendiri aja. Berangkat dari Serang, saya naik travel, nyampe duhur ya. Setelah itu pulang saya malam. Ya itu saya lakukan, saya gini, anggap aja saya lagi S3 gitu. Saya 30 juta, anggap aja saya lagi S3. Ya ibaratnya mungkin waktu itu saya berpikiran, ya kalau jalan ya alhamdulillah, enggak juga enggak ada masalah. Ya artinya uang 30 juta disebut besar banget sih enggak. Tetapi ya tadi saya katakan bahwa ya udahlah semuanya kan pasti ada proses. Gitu kan. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya terus terang aja saya jalankan 5 bulan alhamdulillah saya tembus motor 20 juta. 5 bulan dan sama sekali saya nggak punya basic di bisnis jaringan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya pada saat produk nyampe, saya kan dapat produknya 180 box. Waktu itu ada LVN Day Cream, Night Cream, terus juga kolagen, Evitgo, dan saya nggak ngerti. Dan saya pesan ke Mas Algian pun itu lewat Zoom. Mas Algian waktu itu kan, Pak Irwan mau ambil apa katanya? Ini saya nggak ngerti isinya apa itu. Yang saya tahu itu di benak saya itu gimana caranya saya dapat Pajero dan rumah 1 miliar, itu aja. Pada waktu itu. Tapi emang segala sesuatu emang harus proses. Ya artinya sukses emang sulit, namun lebih sulit kalau kita tidak sukses. Sukses di PTBS hanya 1-3 tahun saja prosesnya ya, 1-3 tahun prosesnya, kesananya kita akan jadi miliarder yang luar biasa. Minimal 1,67 miliar kita bisa dapatkan itu. Karena kembali lagi misi dari PTBS itu kan memberikan produk yang berkualitas karya putra bangsa. Artinya bahwa kita harus selamatkan ini. Produk-produk PTBS ini luar biasa. Luar biasa, dulu kan produknya Eco Racing dan Eco Diesel. Setelah itu produk-produknya kan sekarang bertambah. Ada pertaniannya, ada perkebunannya, ada kesehatannya, ada kecantikannya dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah saya langsung testimoni saja. Istri saya usia 46 tahun. Alhamdulillah saya minum Econac High Power. Saya tunjukin ya. Nah ini. Saya minum ini sama ini. Saya minum waktu ini kan ini Econac High Power kan belum lama ini produk ini. Ini kalau nggak salah sekitar 6 bulanan lah. Saya minum kurang lebih 3 atau 4 bulan. Dan saya minum Bimax juga.
Nah, jadi kalau ini saya minumnya seminggu sekali, bukan sebulan sekali, seminggu sekali. Nah, terus dicampur sama Bimek. Bimek ini maksudnya itu saya ambil 2 kapsul, setelah itu dimasukkan ke kopi. Masukin ke kopi ya saya minum. Nah, alhamdulillah dengan wasilah teman-teman bahwa di PTBS ini ada promil, program hamil. Di satu sisi saya saya mau coba gitu kan. Ternyata dengan saya mengkonsumsi Econac High Power dan itu luar biasa, terjadi sesuatu. Ibarat gini, kita bekerja keras dengan PTBS, berusaha pasti kan akan ada dapat hasilnya. Begitupun ketika kita minum Econac High Power, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita bisa hubungan suami istri bisa tiap hari. Bisa tiap hari. Saya dulu terus terang aja sebelum saya gabung di PTBS, saya untuk hubungan badan sama istri itu jarang sekali. Bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali, jarang sekali. Tapi ketika saya minum Econac High Power dan Bimek, alhamdulillah, dan istri pun minum LPN Collagen. Nah, istri minum LPN Collagen waktu itu bukan warnanya begini. Warnanya kayak begini ya, yang merah begitu. Dan istri minum Ecomax. Istri minum Ecomax dengan LPN Collagen. Saya kurang lebih habisnya yang ini 4 box kurang lebih ya. Dan Bimek pun paling 2 box saya minum. Tapi jarang-jarang. Tapi alhamdulillah dengan wasilah ini dan istri minum ini minumnya di siang hari pakai air dingin dan ini diminumnya pas malam hari. Nah, ini bisa diminum setiap hari, boleh atau selang-seling juga nggak masalah. Tapi kalau Econac ini minimal seminggu sekali. Alhamdulillah istri saya sekarang hamil 12 minggu 3 hari. Dengan wasilah produk daripada PTBS. Ibu, kalau Bapak Ibu ingin sukses, itu buka dulu mindset. Kita ini dengan modal 2,1 juta sebenarnya itu bukan modal kalau saya lihat, tetapi itu adalah MOU kita ingin merubah ekonomi. Karena PTBS ini adalah mendongkrak ekonomi keumatan. Bagaimana kita hidup kaya berkah tanpa hutang. Jangan hidup kaya tapi hutang di mana-mana. Dulu saya ekstrim sekali kalau prospek itu. Saya ke pasar tradisional, ke lampu merah. Ketika saya ke pasar tradisional, ke lampu merah, anggap aja saya lagi kuliah dulu. Kan dulu saya aktivis juga aktif gitu. Ya saya bahasa Ibu AKPR ini tanggalkan dulu lah jabatannya dan lain sebagainya. Saya setuju apa yang disampaikan beliau itu. Saya bikin ini bikin brosur ya. Nah ini stokis PTBS Yandri Susanto Pesantren Bayi Mahdi. Nah ini sebelumnya saya bikin brosur kayak begini ya. Di sini ada solusi bebas hutang riba, solusi memiliki motor, mobil, rumah dalam waktu 1-3 tahun dengan modal 2,1 juta. Nah itu saya bikin 1000 eksemplar. Kalau nggak salah saya 100.000 itu 1000 eksemplar gitu. Tapi tipis ya, kertasnya tipis. Kalau ini beda lagi. Dan alhamdulillah saya bisa closing wakil MPR RI. Namanya Pak Yandri Susanto, Rektor IAIN, Profesor Kiai Haji Wahyudin, alhamdulillah gabung. Terus juga Direktur Hotel Edian, Pak Haji Maskawi, Direktur Keuangan, alhamdulillah gabung. Itu saya prospek. Dan saya prospek itu tidak peduli dan saya prospek pakai motor. Saya lakukan itu karena saya yakinnya total. Makanya sekarang ini ya saya pulang ngajar, setelah itu saya langsung ganti baju, saya pakai baju PTBS. Nah, sebagaimana yang saya bikin ini di Eco Farming, ini nama saya. Nah ini tim saya namanya Bismillah Sukses Energi. Dan alhamdulillah dengan seiring waktu dan pelan-pelan yang penting modalnya adalah yakin, mau belajar, komitmen dan konsisten. Dan tentunya kita banyak meniru apa yang disampaikan oleh coach. Gitu Bapak Ibu, dan saya yakin Bapak Ibu punya harapan dan punya impian. Yuk kita segera, yang belum bergabung segera bergabung hari ini. Nanti bicaranya 2023-24. Sekarang kan 2022 ya, tanggal besok 17 Agustus Merdeka. Semoga yang gabung hari ini di 17 Agustus ini kita merdeka dari bebas hutang dan riba. Nah itu, terus saya sampaikan bahwa produk-produk PTBS ini Masya Allah. Saya sekarang memperdalam tentang produk pertanian.
produk pertanian, kan ada eco farming original, ada Pilos Loliris, ada eco farming photosynthesa, dan ada eco plant protector. Kita kuasai produk itu, dan di situ kan ada Zoom meeting yang disampaikan oleh konsultan IVB, namanya Pak Wawan Rusman. Ikutin di situ, dan kita nanti di situ belajar ikutin SOP-nya, standar operasional prosedurnya. Nah ini, Bapak Ibu. Nah, saya alhamdulillah sekarang lebih banyak memahami, mendalami tentang produk-produk pertanian dan perkebunan. Nah, ini. Alhamdulillah kemarin kami sudah testimoni jagung hibrida di seluas 8.000 meter, alhamdulillah hasilnya bagus. Terus juga sawah yang di daerah Kasemen dengan pakai ekosida, alhamdulillah hasilnya bagus. Artinya kita memberikan penjelasan kepada para petani bagaimana para petani itu beralih dari pupuk kimia kepada pupuk organik. Nah, kita memberikan solusinya, dan saya survei di lapangan, petani itu ketika dia untuk 1 hektar itu kisaran 5 juta. Beliau harus beli pupuk kimia semacam NPK, Urea, TSP dan lain sebagainya. Tapi di PTBS dengan modal 2,1 juta, adapun mungkin kekurangannya itu tambah 500.000 karena kurang lebih produknya yang dipakai 3, photosynthesa, eco plant protector, sama sama eco farming original. Saya selalu komunikasi dengan Pak Wawan Rusman, alhamdulillah beliau banyak membimbing yang mau banyak bertanya. Nah, itu salah satu produk-produk yang harus kita kuasai ketika kita bergabung di perusahaan PTBS. Karena kita ini kan menyampaikan apapun tentang PTBS, apa yang harus kita berikan solusi kepada masyarakat. Yang pertama kan kita harus kuasai product knowledge, kita harus bisa meyakinkan bagaimana masyarakat itu bisa merubah perekonomiannya. Ditambah lagi ada promil, program hamil. Terus juga produk-produk kesehatannya juga kan bisa suka disampaikan oleh mitra PTBS yang dapat luxury, Pak Ustadz Asep Bruder. Itu disampaikan juga. Nah, itu bisa diikutin juga, dan Pak Umas ya, Ustadz Muhammad Aziz Sofyan juga sering nge-share ke saya tentang susu Epitgo. Nah, jadi kembali lagi Bapak Ibu, karena perusahaan PTBS ini adalah perusahaan direct selling, perusahaan yang bergerak di penjualan langsung, dan produknya Masya Allah. Produknya lebih daripada 50 item kalau nggak salah ya. Tinggal dihitung aja di situ. Di situ ada pertanian, peternakan, kendaraan, kecantikan, dan perikanan atau EcoFit ya. Alhamdulillah saya EcoFit seorang jaksa gabung di PTBS karena beliau suka ikan untuk masa pensiunnya. Ya alhamdulillah saya testimoni untuk EcoFit, dan hasilnya alhamdulillah memuaskan, dan beliau sering RO ke saya. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan Bapak Ibu ketika menjalankan di perusahaan PTBS itu, yang pertama adalah kita harus punya keyakinan dulu. Kalau nggak yakin, ya agak sulit juga. Nah, harus yakin, totalitas harus 100%. Dan kedua, itu harus komitmen konsisten. Komitmen konsisten dan mau belajar. Yang bisa lakukan online, lakukan online. Yang bisa lakukan offline, lakukan offline. Yang bisa lakukan untuk seminar-seminar atau dan lain sebagainya, itu bisa. Dan di situ nanti akan ada sebuah keajaiban. Kenapa saya katakan akan ada sebuah keajaiban? Karena kan kita mencarinya kan hanya 2 kaki, kiri dan kanan saja. Kiri dan kanan saja, kita duplikasi kiri dan kanan itu, sehingga mereka pun kan kita tergantung menyemangati diri kita. Kita memberikan semangat ke mereka, insya Allah energi positifnya pun akan nular. Kalau kitanya nggak semangat, nggak bisa, ya sulit juga. Karena apapun usaha kalau kita diseriuskan, maksimalkan, ikhtiar, insya Allah kita akan sukses. Tapi di PTB suksesnya nggak lama, 1-3 tahun. Bapak Ibu, saya prospek nggak peduli waktu. Saya prospek jam 2 malam, jam 3. Itu yang saya lakukan. Nah, tadi pun saya prospek pupuk yang punya pupuk kimia. Beliau ini dari Untirta, jurusan pertanian. Namanya Kang Eki. Dia sudah 8 tahun jualan pupuk di sawah luhur.
pupuk kimia semua. Saya prospek beliau. Alhamdulillah, karena beliau juga mahasiswa, dulunya sedikit demi sedikit mengerti, ditambah lagi ibunya yang sudah tua, mengalami semacam diabetes dan lain sebagainya. Dan insya Allah dalam waktu dekat beliau akan gabung. Kemarin juga saya prospek perhutani. Perhutani ini beliau di bidang agro ini ya, agro yang menangani masalah benih-benih begitu. Dan alhamdulillah dalam waktu dekat ini beliau pun akan gabung. Ya, jadi saya lakukan dengan PTBS karena saya nyaman. Kalau sudah nyaman, apalagi ada syiar dakwah. Syiar dakwah kita memberikan solusi bagaimana masyarakat yang punya hutang segera dilunasi, yang punya riba segera taubat, ya kan? Yang ingin punya keturunan, ya kan ada produk-produknya dan lain sebagainya. Jadi saya lakukan terus terang aja dari sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lelah sekali. Tapi ya saya dinikmatin saja. Dinikmatin saja karena apapun usaha, kalau kita menyerah atau kita putus asa, ya udah. Berarti kan kita nggak bisa sukses, kan begitu. Sementara kan di PTBS ini kan ada harapan, ada dream. Apa dream kita? Kan tadi, kita bisa umroh, bisa haji, bisa memiliki mobil cash, bisa punya modal usaha. Saya katakan kepada pengusaha siapapun, Pak, kalau mau usaha yang berkah, jangan pinjam ke bank. Karena hubungannya di situ nanti ada riba. Buka surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Bahkan Allah dan Rasulnya yang akan memeranginya. Jadi musuh-musuh Allah itu siapa? Musuh-musuh Allah itu adalah para pelaku riba. Para pelaku riba. Kalau dosa besar kayak zina, mabok itu tidak dimusuhi Allah. Itu kesalahan diri kita, tinggal kita mau tobat atau enggak, kan begitu. Tapi kalau kita tidak bertobat, melakukan dosa riba, apa yang terjadi? Ya udah, maka kita akan celaka ketika kita ada di alam kubur. Dan jangan sampai kita mewarisi hutang kepada anak cucu kita. Sedih, Pak, kalau kita usaha beratus juta, bermiliar, kita meninggal, setelah itu kita punya hutang, tanggung jawabnya ke anak. Kira-kira orang tua yang baik atau tidak? Nah, itu yang disebut orang tua yang durhaka. Jadi jangan bahasa ada anak durhaka, orang tua juga ada durhaka. Apa yang durhaka? Yaitu mewarisi hutang kepada anak cucu kita. Makanya di PTBS ini memberikan solusi. Jangan sampai kita sebagai orang tua, kita ini punya hutang, dibiarkan sementara malaikat pencabut nyawa atau malaikat maut itu datang ke setiap makhluk manusia per 21 detik, Pak. Jangan sampai kita lengah-lengah, tenang-tenang lain sebagainya. Kan namanya maut tak tahu. Sementara hidup kita kan tujuannya bukan untuk membahagiakan, bukan untuk bersenang-senang di dunia, tetapi bagaimana harta kita berlimpah, kita bisa beramal untuk masjid, bangun pesantren dan lain sebagainya. Kita meninggal nanti kan itu menjadi amal jariah kita. Jadi berikan fasilitas kepada anak cucu kita adalah harta yang berkah, dirikan pesantren, dirikan yayasan anak yatim piatu, nanti kan sebagai ladang pahala ketika kita akan meninggal dunia. Hidup kita kan sebentar. Di Zoom meeting ini kan siapa yang paling tua? Saya usia 42 tahun, Pak. Ya kan? Apakah saya akan menyampai 42 tahun lagi? Nggak bakalan pernah, Pak. Umur kita ini 60-70 tahun. Makanya kita kembalikan lagi syiar dakwah. Ya, saya ketika prospek yang direktur hotel dia begitu. Saya katakan sudah berapa masjid Bapak bangun? Jawabannya senyum dia. Di PTBS 11 masjid dibangun. Siapa yang membangun 11 masjid? Pak Randu. Nah, itu yang disampaikan oleh Pak Febrian. Terus juga yang lainnya banyak sekali. Jadi kalau banyak beramal, Pak, nggak usah tanggung-tanggung bangun masjid di PTBS, Pak. Kita sedekah paling 10.000, 20.000, 100.000. Kalau di PTBS kita bangun sampai jadi, Pak. Nah, itu sebagai amal jariah kita pada saat kita meninggal ada di alam kubur kita. Dan saya yakin kepada Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu ini semua punya impian. Punya impian, punya keinginan, yuk kita maksimalkan usaha di PTBS. Saya katakan, you have a job, you own a job.
Kalau you have a job, Anda mempunyai pekerjaan. Artinya kita dibayar oleh perusahaan. Seorang ASN, dosen, lain sebagainya itu dibayar oleh pemerintah. Berarti you have a job. Atau pegawai pabrik dan lain sebagainya. Tapi kalau you own a job, kita memiliki pekerjaan. Nah, you own a job, kita akan menjadi owner. Karena di PTBS ini kita mitra, Pak, bukan karyawan. We are not employed, but we are mitra, member. Jadi, kembali lagi, kalau karyawan, pegawai itu tidak akan pernah jadi miliarder. Kecuali dia kalau jual tanah dari orang tuanya, mungkin Pak miliarder. Makanya kembali lagi, kalau kita ingin jadi miliarder, adalah kerjakan sungguh-sungguh di PTBS. PTBS ini kan Masya Allah, ada 14 bonus kemitraan Pak. Cara pengembangan bisnisnya kan PCA, pakai produknya, ceritakan manfaat produk atau peluang usahanya, setelah itu ajak ke pertemuan atau join. Nah, di situ kan ada rewardnya 14 kemitraan yang disampaikan oleh Mas Aldian tadi. Ada plan A, ada plan B, ada plan C. Nah, kalau plan C seperti umroh, Mokes 150 juta, Big Mokes 500 juta, dan luxury 1 miliar, itu sebenarnya efek saja Pak. Efek saja yang poin itu terkumpul. Sementara di situ ada plan A dan ada plan B. Nah, plan A dan plan B itu yang besar Pak. Plan A dan plan B itu yang besar. Di situ kan ada komisi penjualan. Kita dapat 20%. Ketika paket kita ada yang gabung ke kita, Masya Allah. Saya prospek Pak Yandri, waktu itu Ketua Komisi 8 DPR RI, itu ambilnya priority Pak. Berapa komisinya? Komisinya 12.400.000. Nah, terus juga pengusaha yang di Tebet, restoran, Pak Agus Rasmanto, beliau juga gabung Pak. Ambilnya apa? Priority Pak. Saya prospek Pak. Berapa komisinya? 12.400.000. Dan itu dibayar langsung Pak. Hari ini kita daftarkan, kecuali hari Sabtu Minggu ya Pak ya. Nah, pokoknya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu langsung masuk komisi itu, masuk ke kita Pak, ke rekening kita. Dan di situ tanpa ada pajak. Ada lagi yang disebut komisi penjualan, ada bonus unlimited flash out, ada royalti prestasi, ada royalti kepemimpinan, ada reward prestasi plan A. Nah, itu yang plan A-nya, Pak. Nah, tambah lagi ada plan B. Plan B itu ada royalti generasi, royalti prestasi, royalti kepemimpinan, ada reward plan B. Nah, terus ada lagi plan C yang suka kan, yang bilang 20 juta, 150 juta, Big Mokes 500 juta, luxury 1 miliar. Nah, itu sebenarnya kalau saya lihat itu efek saja, Pak. Kenapa? Karena poin kita itu akan terakumulasi. Dari jaringan kita bawah, dari jaringan bawah kita jalan, secara otomatis itu akan terdongkrak ke atas. Makanya kita bagaimana mensukseskan yang di bawah kita ini. Dan saya yakin kepada Bapak Ibu yang ingin punya impian yang miliarder dan segera bermitra bergabung di perusahaan PT Bandung Eco Synergy Technology. Dan alhamdulillah saya jadi di otak saya Pak, mindset saya itu sudah kan, mindset itu ada 3, ada bad mindset, ada fixed mindset, ada grow mindset. Kalau fixed mindset itu dia sudah negative thinking Pak. Jadi kalau orang sudah negative thinking ketika prospek, ya udah kita banyak istighfar dan selawat. Kalau bisa prospeknya berdua, biar kita ada pakai marketing langit. Yang satu istighfar, salawat, atau bahasanya muzakir. Kalau dalam bahasa dakwah kan gitu. Ada muzakir, ada dalil. Kan Pak Haji Febrian menyarankannya ke situ. Cuman kita ini adalah dakwahnya adalah syiar ekonomi, amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu menyetop orang supaya tidak riba. Kan dakwah ini ada amar ma'ruf nahi mungkar kan. Kalau amar ma'ruf kan mengajak. Sorry ya, tadi saya bilang, kalau amar ma'ruf mengajak kebaikan, kalau nahi mungkar menyetop supaya orang tidak berbuat dosa. Terus riba itu kan dosa besar, Pak. Ya, bukan kita membunuh dan lain sebagainya. Itu dosa besar. Ini juga sama dosa besar. Bahkan keterangannya Allah dan Rasulnya yang akan memusuhi para pelaku riba.
Dan dosa riba sekecil-kecilnya riba itu sama halnya kita berzinah dengan ibu kandung kita sendiri. Jadi kembali lagi, kalau saya lihat perjalanan saya di PTBS, alhamdulillah saya menikmati, dan saya terus akan berjuang. Batas impian saya adalah langit, dan saya yakin masyarakat yang saya informasikan tentang peluang PTBS, insya Allah kita berdoa mudah-mudahan mereka pun akan bisa berubah dalam waktu 1-3 tahun saja. Saya masuk ke kelurahan, Pak. Saya bilang, Assalamualaikum Pak, kami dari penyuluh PTBS tentang pertanian. Saya pakai baju ini Pak, saya pakai baju ini BES. Akhirnya ya disambut baik sama lurah. Saya ke camat juga begitu. Alhamdulillah Pak, tidak ada yang tidak mustahil. Yang penting tadi modalnya kita yakin dulu. Yang penting modalnya kita yakin dulu. Jadi saya dari kacang goreng, tukang cilok, tukang beca, sampai ke wakil MPR RI saya prospek semua Pak. Alhamdulillah closing. Sekarang wakil MPR RI closing. Kemarin ya, dan stokis Pak Yandi Susanto di Serang. Dan rektor alhamdulillah gabung, bahkan ya tadi yang nggak saya prospek cuma Pak Jokowi aja. Kenapa? Karena tadi saya modal yakinnya luar biasa. Alhamdulillah. Jadi kata kawan saya yang doktor, yang S3, dia katakan, bro, dulu luar biasa, saya lihat YouTube dulu, gua ini ngajar marketing, tapi gua nggak mampu kayak lu. Apa sih rahasianya? Padahal dia adalah jurusan marketing. Saya bilang kepada beliau, namanya Pak Agus ya, saya katakan, udah gini aja, saya ngajar di program S2, cuman kan syaratnya harus S3 saya, cuman kata saya lain waktu lah, saya S3 nanti kalau saya ada kesempatan insya Allah saya akan ikut, tapi saya mungkin kalau S3 ngambilnya jurusan ekonomi, karena S1, S2 saya ini bahasa Inggris Pak, linguistik, jadi nggak nyambung sebenarnya. Tapi karena mindset saya terus berjalan, ya alhamdulillah dengan sendirinya saya menikmati di perusahaan PT Bandung Ecosynthetic Technology. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mas Aldian. Nanti mungkin ada yang banyak tanya ya, insya Allah saya akan bisa jawab.